Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, sesuai perjanjian kita minggu lalu, yang memimpin doa salah satu dari teman kalian berdasarkan urut nomor absen ya. Ayo silakan untuk dipimpin doa urut nomor absen 1. Bang Bayu silakan pimpin doa. Semuanya ngikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita semua sudah berdoa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, tapi tentunya Ibu absen terlebih dahulu ya. Bayu hadir. Kaila hadir ya. Sinta hadir. Lukman hadir. Nisa hadir. Cinta hadir. Witri hadir. Raihan hadir. Nah, alhamdulillah semuanya hadir ya, dan semuanya juga sehat. Nah, di sini siapa nih yang semuanya udah sarapan kan di rumah? Alhamdulillah semuanya sudah ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya. Silakan dibuka bukunya. Ayo, silakan dibuka bukunya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Ayo, semuanya sudah dibuka bukunya? Buka halaman 38 ya. Oh, Bang Bayu. Nah, bukunya ketinggalan. Ya udah, berbagi dulu ya sama temannya di sebelah. Nah, untuk pesan Ibu untuk minggu lalu, jangan ada lagi yang ketinggalan bukunya ya. Sebelum besoknya pelajaran ini, malamnya harus disiapkan. Jangan pas mau sekolah baru bukunya disiapkan ya nak ya. Malamnya dipersiapkan dulu. Ini apa-apa nih besok, lihat ada tugas apa kan, harus dipersiapkan terlebih dahulu biar buku untuk mata pelajaran besoknya nggak ketinggalan lagi. Nah, Ibu tidak mau ya dengar alasan minggu depan ada bukunya yang ketinggalan. Ini semua udah kelas 6 loh ya. Nah, udah kelas 6 harus banyak-banyak belajar lagi. Kan sebentar lagi mau ujian. Oke. Nah, sekarang di sini kita buka halaman 38. Ya. Ini kita fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Oke. Ya, anak-anak, silakan dibaca dulu itu dari halaman 38 itu baca dulu. Setelah itu Ibu jelaskan kembali. Silakan dibaca mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 4 menit dari sekarang. Silakan. Jangan ada yang berbicara sendiri, baca ya. Oke. Waktunya sudah habis. Nah, di sini kan kita membahas tentang baca atau paragraf yang memuat informasi tersurat dan tersirat.
nih, poin pertama yang kita bahas pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih informasi tersirat dan tersurat. Di situ kan kalian sudah baca di bukunya itu hanya sekilas saja. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih informasi tersirat dan tersurat. Nah, informasi tersirat itu artinya tidak langsung. Informasi yang tidak langsung atau informasi yang tulis Nah, informasi tersirat itu ialah informasi yang tidak tertulis, yang tidak tertulis dengan tidak tertulis secara. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah membahas informasi tersirat, pengertian informasi tersirat dan tersurat. Nah, tersirat itu informasi yang disampaikan secara langsung, sedangkan tersurat itu informasi yang disampaikan secara langsung, sedangkan tersirat itu secara tidak langsung. Atau saat menyampaikan makna tersebut tidak tampak terlihat namun memiliki arti. Nah, itulah itu yang dinamakan informasi tersirat. Dia itu sifatnya tersembunyi. Nah, sedangkan tersurat itu nampak jelas. Jadi saat kita mengatakan sesuatu itu secara langsung ada gitu. Nah, dia suatu kata atau kalimat yang tidak tersembunyi. Nah, agar anak-anak lebih memahami lebih jelas apa itu tersirat dan tersurat, contoh informasinya seperti apa. Nah, di sini Ibu memberikan contoh. Misal nih, untuk informasi tersurat dulu ya. Andi disuruh ibunya untuk membersihkan pekarangan rumah. Nah, itu yang dinamakan contoh informasi tersurat. Nah, ini yang dinamakan informasi tersurat. Satu lagi ya Ibu beri contoh biar mungkin ada yang kurang lebih paham. Ibu beri contoh lagi nih. Misal Citra. Nah, Citra meminjamkan uangnya ke Bayu. Nah, Citra meminjamkan uangnya ke Bayu. Nah, itu secara langsung dan tampak katanya tidak tersembunyi karena secara langsung itu dilakukan sesuai dengan kalimat. Nah, itulah yang dinamakan tersurat. Itu yang dinamakan informasi tersurat. Nah, bagaimana untuk yang tersirat? Nah, tersirat itu kebalikannya. Nah, contohnya seperti ini. Tidak ada siswa yang datang ke sekolah saat matahari sudah di atas awan. Nah, saat kita membayangkan bagaimana? Itu tidak secara langsung. Bagaimana bisa matahari di atas awan? Nah, itulah yang dimaknakan dengan kalimat tersirat. Dia itu secara tidak langsung terus memiliki sebuah kata atau kalimat yang tersembunyi. Nah, Ibu beri lagi nih ya contoh satu untuk kalimat tersirat. Mungkin ada yang belum paham ya. Misalnya, gurumu adalah
gurumu adalah pelita dalam hidupmu. Nah, itu yang dinamakan tersirat, karena sebuah kata atau kalimat yang tersembunyi, bahwa dia mengungkapkan sesuatu yang dengan kata yang tersembunyi tapi memiliki makna atau arti yang sangat berharga untuk dirinya gitu. Nah, dia mengatakan bahwa guruku adalah pelita dalam hidupku. Nah, yang artinya di situ kan secara tersuratnya bahwa gurunya itu adalah yang memberikan ilmu, yang mengajarinya, terus yang mendidiknya. Itu dia mengungkapkan. Nah, secara tersiratnya dia mengungkapkan anak-anak bahwa guruku adalah pelita dalam hidupku. Nah, dia mengatakan seperti itu, bahwa gurunya pelita dalam hidupnya. Nah, ini biasa Ibu beri contoh satu lagi ya, untuk kalimat tersirat. Untuk yang tersurat mungkin itu lebih mudah untuk anak-anak pahami. Nah, satu contoh lagi untuk kalimat tersiratnya, misal Bayu menjadi buah bibir si Raihan. Nah, buah bibir di situ artinya apa? Buah bibir artinya si Bayu ini membicarakan si Raihan, tapi tidak tahu apa yang mereka bicarakan, baik buruknya, baiknya Raihan atau keburukannya Raihan. Nah, di situ diumpamakan dengan informasi tersiratnya atau kalimat tersiratnya, dia mengatakan menjadi buah bibir. Nah, itulah yang dinamakan contoh dari informasi tersirat. Dia tuh suatu kata yang dimana kata itu diungkapkan namun memiliki arti. Jadi kata itu tuh tersembunyi, namun di dalam kata tersebut memiliki arti kata lagi. Nah, itulah yang dinamakan, maka dari itu dikatakan dia suatu informasi atau kalimat yang tidak langsung. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Bagaimana? Sampai di sini yang Ibu jelaskan paham? Atau ada yang ingin ditanyakan mengenai informasi tersirat dan tersurat? Ayo, siapa yang tidak paham, bertanyalah sebelum Ibu memberikan kalian untuk memberikan contoh. Ayo, jangan takut bertanya. Ini udah kelas 6. Harus berani mengemukakan pendapat. Atau tidak paham, Bu, saya tidak paham, Bu, silahkan bertanya biar paham. Nah, saat kita bertanya itu guru tidak akan menghukum, malah anak yang bertanya, anak yang aktif, dia tidak tahu dia bertanya, itu malah lebih bagus. Guru sangat menyukainya karena dia aktif dalam belajar. Ayo, siapa yang tidak mengerti atau paham? Bu, saya belum paham, Bu, tersirat itu apa dan tersurat itu apa? Silahkan untuk bertanya, Ibu beri waktu. Yo, sebelum Ibu lanjut ya. Nah, siapa? Kak Sinta. Kak Sinta mau tanya apa, Kak? Oh, Kakak belum paham tentang kalimat tersirat. Gini, Kak. Nah, kalimat tersirat itu dia itu informasi yang tertulis tuh secara jelas, itu informasi tersurat. Sedangkan tersirat itu informasi yang tertulis secara tidak jelas. Seperti ini, Ibu beri contoh lagi ya. Misal Bayu mengatakan bahwa cinta memiliki wajah yang bersinar seperti rembulan. Nah, cinta memiliki wajah cantik bersinar seperti rembulan. Bagaimana itu wajah cinta? Bayu mengatakan wajah cinta seperti rembulan yang bersinar. Nah, gini Kak Sinta ya. Nah, jadi
secara tidak langsung dia mengatakan, namun saat dia mengatakan, mengungkapkan, memuji Kak Cinta, wah Kak Cinta itu wow cantik, putih, bersih. Nah, seperti kita ketahui bahwa rembulan yang bersinar itu, rembulan itu memiliki sinar yang terang, yang memancar, putih, bersih. Nah, di situ dia mengungkapkannya dengan kata-kata yang tadi, kalimat tersirat, bahwa dia mengungkapkan bahwa si Bang Bayu mengatakan Cinta memiliki wajah bersinar seperti memiliki wajah seperti rembulan yang bersinar. Nah, itulah yang dinamakan kalimat tersirat, Kak. Jadi tidak secara langsung, dia tidak secara langsung mengatakan Cinta, kamu sangat cantik. Itu tidak secara langsung, namun dia memperumpamaan dari cantiknya Kak Cinta. Dia dibuat suatu perumpamaan bahwa cantiknya wajah Kak Cinta itu seperti bulan yang bersinar. Nah, sampai di sini paham Kak? Kalimat tersirat. Oke, alhamdulillah paham ya. Ya. Nah, siapa lagi nih yang mau bertanya? Yang masih belum paham kalimat tersirat dan tersurat. Sebelum Ibu lanjut nih. Ayo, acungkan tangannya, jangan malu-malu bertanya. Seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Itu juga salah satu contoh kalimat tersirat. Ayo. Oke, alhamdulillah ya, semua paham ya. Oke, alhamdulillah. Kalau semuanya paham, kita lanjut dulu. Selanjutnya ini kita membahas tentang langkah-langkah menentukan pertanyaan. Terus di sini ya. Spidolnya kurang makan. Langkah-langkah menentukan pertanyaan. Atau jawaban. Jawaban dengan cermat. Dengan cermat. Nah, anak-anak, silahkan, tadi kan kalian sudah baca tuh langkah-langkah menentukan pertanyaan atau jawaban sesuai isi teks. Nah, bagaimana sih kita sebelum kita menentukan pertanyaan pada teks yang kita baca dan menentukan jawabannya, kita harus ketahui dulu apa sih langkah-langkah dalam menentukan pertanyaan, terus menentukan jawabannya pada sebuah teks, isi teks. Nah, langkah pertama situlah bacalah dengan cermat kutipan teks. Nah, di sini kita harus benar-benar membaca teks tersebut. Harus benar-benar kita pahami benar-benar isi teks tersebut. Bacaan dari kalimat teks tersebut. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, pahami isi teks dengan benar. Nah, setelah kita baca dengan cermat, kita baca, kemudian kita pahami apa isi teks yang terkandung dalam teks tersebut. Nah, itu langkah yang kedua. Yang ketiga itu, barulah kita menentukan pertanyaan atau jawaban sesuai isi teks. Nah, langkahnya di sini ada 3. Nah, di buku anak-anak ada ya. Nah, untuk anak-anak, sebelum kita menentukan pertanyaan atau jawaban di suatu teks, pada teks, maka terlebih dahulu kita harus memahami bacaan teks tersebut. Setelah kita membaca dengan cermat teks tersebut, lalu kemudian kita
pahami apa isi teks tersebut, terus cerita apa dalam teks tersebut. Nah, setelah kita memahami dan kita baca dengan teliti, dengan benar-benar, barulah kita menentukan pertanyaan atau jawaban dari teks tersebut. Iya, pintar. Nah, kan tadi kalian sudah baca tuh. Nah, bagaimana sih berikut di kalimat pertanyaan atau jawabannya? Apa kalimat tanya? Masih ada yang ingat? Apa-apa kalimat tanya? Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Ada 6. Nah, saat membuat pertanyaan itu jangan kita membuat pertanyaan pergi ke pasar kah tadi? Jangan. Nah, dalam membuat pertanyaan itu harus kita menyantumkan 5W 1H-nya tadi. Misal, apa peristiwa yang terjadi pada teks tersebut? Nah, barulah kita jawab peristiwa yang terjadi bla 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 bla. Nah, seperti itulah. Nah, misalnya kan kita disuruh misal guru gitu kan nyuruh kita untuk membuat pertanyaan atau mencari jawaban dari teks yang kita baca. Lalu di situ tugasnya carilah jawabannya dari teks tersebut. Nah, di situ kita ketahui atau kita disuruh membuat pertanyaan dari teks. Kita baca lagi kembali langkah-langkah dalam untuk membuat pertanyaan. Yang pertama, kita harus mencermati bacaan pada teks tersebut. Yang kedua, kita harus memahami isi teks tersebut agar mudah kita untuk membuat pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Ya, di sini bisa dipahami. Ayo, Ibu berikan kesempatan untuk bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Paham ya? Sampai di sini paham? Nanti jika ada yang dipertanyakan lagi, tanyakan. Kita lanjut. Nah, di sini anak-anak silakan kalian baca di halaman 39. Itu kalian baca nih di halaman 39. Di sini kan ada UNESCO serahkan sertifikat Tari Saman sebagai warisan budaya dunia. Apa di sini perintahnya? Nah, buka halaman 40. Nah, di situ kan setelah membaca tentang Tari Saman itu, di situ ada 2 pertanyaan. Ibu minta kalian untuk mengerjakannya dan diskusikan nanti ya. Nah, Ibu minta kalian untuk mengerjakan per kelompok aja ya. Satu kelompok 2 orang aja cukup. Nanti satu seorang yang jawabnya ya. Cari jawabannya sama-sama. Nanti maju ke depan. Tugasnya nanti minggu depan ya. Minggu depan tugasnya dikumpulkan dan dipresentasikan. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, kan ada 2 pertanyaan. Tuliskan informasi tersurat dan tersirat pada teks ini. Pada teks yang di halaman 39 tentang UNESCO serahkan sertifikat Tari Saman sebagai warisan budaya dunia. Nah, di situ kalian cari seberapa penemuan kalian. Ibu tidak menentukan berapa yang harus kalian ketemukan, namun seberapa banyak yang kalian temukan kalimat tersurat dan tersirat pada teks tersebut. Nah, yang kedua baru buat 5 pertanyaan. 5 pertanyaan plus jawabannya ya, plus jawabannya. Nah, udah Ibu bilang tadi, pahami dulu langkah-langkah sebelum kita membuat pertanyaan dan membuat jawabannya. Harus dipahami terlebih dahulu langkah-langkahnya dan apa-apa saja dalam membuat pertanyaan itu. Apa-apa ada apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, bagaimana. Nah, itu adalah untuk membuat kalimat tanya. Itu suatu kalimat tanya.
silahkan kalian buat. Nanti ibu minta setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan kerja kelompoknya. Oke, semuanya paham? Jika tidak paham bisa ditanyakan kembali. Oke, paham ya untuk tugas minggu depan? Oh iya, minggu depan baru kita maju, tidak hari ini. Semangat sekali Bang Bayu untuk maju hari ini ya. Ya minggu depan ya Bang, semuanya anak-anak ya, minggu depan. Ibu tidak mau ada alasan, Bu tugasnya tinggal, Bu lupa mengerjakan. Tidak ada, ibu tidak mau ada alasan. Yang tidak mengerjakan ibu berikan sanksi. Yo, ini udah kelas 6, harus rajin-rajin belajar. Bentar lagi mau ujian. Oke? Mungkin sampai di sini pembahasan kita. Karena waktunya juga sudah habis. Silakan semuanya tutup bukunya, kemaskan bukunya. Siap-siap untuk berdoa. Oke, semuanya sudah? Oke. Nah, anak-anak, semoga apa yang ibu sampaikan ini bermanfaat. Dan ibu minta apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu minta satu orang deh. Ayo angkat tangan atau ibu tunjuk. Nah, Bang Rehan, kasih plus dulu dong, Anda untuk berani. Ayo Bang, apa? Ya. Iya. Nah anak-anak, tadi Bang Rehan mengatakan pembahasan kita hari ini adalah yaitu tentang informasi tersirat dan informasi tersurat. Informasi tersirat itu informasi yang secara tidak langsung, sedangkan tersurat itu informasi yang disampaikan secara langsung. Dan kedua, Bang Rehan bilang kita membahas tentang langkah-langkah menentukan pertanyaan atau jawaban. Nah, itulah ya tadi materi yang kita bahas. Dan jangan lupa tugasnya, selalu jaga kesehatan, jangan banyak main, perbanyak belajar. Oke? Nah anak-anak, baiklah, semoga ilmu yang kita dapatkan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak semua bisa menjadi orang sukses. Amin. Oke, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ayo yang pimpin doa seperti biasa, urut nomor absen 1 Bang Bayu. Semuanya ngikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Alhamdulillah. Nah kurang lebih ibu mohon maaf ya. Sebelum kita akhiri, ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.